Halo anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran ekonomi bersama saya, Bernadetta Sitohang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 2 kelas 10, yakni masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Pada bab 1, kita telah mempelajari bahwa inti masalah ekonomi adalah kelangkaan ataupun scarcity, di mana kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuasnya terbatas. Maka dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak sekali terjadi masalah-masalah ekonomi. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan dituntut untuk mampu menggolongkan masalah-masalah tersebut ke dalam kelompok jenis masalah ekonomi mana, dan pada akhirnya bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut di dalam suatu sistem ekonomi yang diterapkan pada suatu negara. Secara garis besar, masalah ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik, yang kedua masalah ekonomi modern, yang ketiga masalah ekonomi mikro, dan masalah ekonomi makro. Nah, supaya anak-anak lebih jelas, mari kita pelajari satu persatu. Menurut teori ekonomi klasik, masalah ekonomi berfokus pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi apa ya arti produksi, distribusi, dan konsumsi itu? Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, produksi ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, produksi langsung, yaitu memproses bahan mentah menjadi barang jadi atau barang siap untuk dikonsumsi. Yang kedua, produksi tidak langsung, yaitu memproses lebih lanjut barang yang telah mengalami produksi sebelumnya, atau dengan kata lain, memproses kembali barang setengah jadi hingga siap dikonsumsi. Misalnya, proses produksi kapas hingga menjadi baju dengan mengalami beberapa tahap produksi. Sedangkan distribusi merupakan semua jenis kegiatan yang meliputi sejak barang selesai diproduksi sampai barang sampai di tangan konsumen akhir. Kegiatan distribusi tidak hanya menyangkut barang dari pabrik ke konsumen, tetapi kegiatan seperti pengepakan, penyimpanan, transportasi, asuransi, dan kegiatan lain yang juga termasuk dalam kegiatan distribusi. Dan konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan atau menghasilkan barang dan jasa atau nilai guna suatu hasil produksi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, sepatu yang kita beli akan habis nilai gunanya setelah beberapa waktu kita gunakan. Jadi, apa ya inti dari masalah ekonomi klasik itu? Yang pertama, masalah produksi. Pada kegiatan produksi, terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Konsumsi tidak dapat berlangsung jika tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, yang kedua, masalah distribusi. Walaupun barang tersedia, namun jika tidak didistribusikan dengan baik, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen serta tidak dapat digunakan atau tidak dapat dikonsumsi. Yang terakhir yaitu masalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Menurut teori ekonomi klasik ini, ketiga aspek tersebut harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil maksimal demi kemakmuran masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari teoritisnya, maka sekarang pasti kita sudah bisa menyebutkan apa-apa saja contoh masalah dalam ekonomi klasik ini, bukan? Contoh masalah pada kegiatan produksi, yang pertama, pada pengadaan input, mesin produksi rusak. Pada proses, saat mesin memproduksi barang, tiba-tiba listrik padam. Dan yang ketiga, pada peningkatan hasil output, ada ternyata beberapa barang yang diproduksi mengalami kegagalan. Contoh masalah dalam kegiatan distribusi yang menyebabkan barang tidak sampai di tangan pelanggan, contohnya yang pertama,
jalan rusak, atau kecelakaan, dan mungkin saja alamat yang dituju distributor tidak lengkap. Sedangkan masalah pada kegiatan konsumsi adalah tidak sesuainya faedah barang dan jasa dengan yang diinginkan oleh konsumen. Contohnya, kemasan barang rusak, barangnya sudah kadaluarsa, atau tidak sesuai dengan gambar atau iklan yang kita lihat. Selanjutnya, masalah ekonomi menurut teori ekonomi modern. Menurut ekonomi modern, ada 3 masalah ekonomi, yakni yang pertama, apa yang harus diproduksi. Kedua, bagaimana cara memproduksinya, dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi. Yang pertama, apa yang harus diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis, barang, dan jumlah yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka dengan berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apakah kita akan memproduksi makanan, pakaian, mesin industri, atau sarana transportasi? Sangatlah tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan sejumlah yang kita inginkan. Yang kedua, bagaimana memproduksinya? Hal ini berkaitan dengan sumber daya dan teknologi yang digunakan dalam produksi. Misalnya, berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan, jenis mesin apa yang akan digunakan, serta bahan mentah apa saja yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk siapa diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan menyalurkan atau membagi hasil produksi kepada konsumen. Produsen dapat memilih segmen konsumen yang dituju berdasarkan keadaan pasar. Nah, jadi itulah masalah-masalah yang dihadapi dalam masalah ekonomi mikro. Lalu, apakah anak-anak tahu apa saja masalah-masalah dalam ekonomi makro? Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS resmi merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk paruh pertama. Hanya bertumbuh 5,05%. Padahal di tahun 2018 lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 masih mampu mencapai 5,27%. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam 1 bulan terakhir, nilai tukar masih belum stabil. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah kemarin ditutup di angka 14.911. Setelah sepekan sebelumnya, stabil di kisaran 14.800-an. 3. Masalah pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. 4. Masalah inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi terjadi sebesar 0,11% pada Maret 2019. Inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 0,86%. Selain inflasi tercatat sebesar 0,11%, Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat indeks harga konsumen atau IHK sebesar 135,87. Dari 82 kota IHK, 51 kota mengalami inflasi dan 31 kota mengalami deflasi. 5. Masalah kemiskinan. Rumah Samini di Dusun Karangtengah, Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tidak layak huni. Di bangunan berbahan baku kayu dan bambu, Samini bertahan hidup tanpa tersentuh bantuan dari pemerintah selama hampir 20 tahun. 6. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Mencatatkan surplus pada periode Juni 2019, melanjutkan surplus yang juga dicatatkan pada bulan sebelumnya, namun angkanya jauh lebih kecil dibanding surplus pada Juni 2018. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ibu berharap dari pelajaran ini kamu dapat mengidentifikasi apa-apa saja masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan kita dan mampu menggolongkannya ke dalam jenis masalah ekonomi yang mana. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi, di mana dalam sistem ekonomi ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi yang telah kita pelajari. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.